Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syabitra Asmara. Dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomika Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ahmad bin Hambal dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis. Adapun agenda presentasi yang akan saya jelaskan, yang pertama, biografi Imam Ahmad bin Hambal, yang kedua, pemikiran ekonomi menurut Ahmad bin Hambal, yang ketiga, karya-karya Ahmad bin Hambal, yang keempat, kehidupan politik pada masa Ahmad bin Hambal, yang kelima, perbedaan ekonomi kapitalis pada masa Ahmad bin Hambal. Baiklah, yang pertama, biografi Imam Ahmad bin Hambal, atau nama lainnya Ahmad bin Muhammad ibnu Hambal al-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad dan beliau merupakan keturunan dari suku Banu Syaiban. Ahmad bin Hambal dibesarkan di kota Baghdad dan dia menempuh pendidikannya sampai ia umur 19 tahun. Sejak kecil beliau merupakan seorang qiraat serta banyak belajar Al-Quran dan hadis bersama Abu Yusuf yang tak lain merupakan sahabat dari Abu Hanifah. Selama masa hidupnya, Imam Ahmad bin Hambal begitu menggemari Rasulullah SAW. Beliau juga memiliki dua orang putra yang bernama Sholih dan Abdullah, yang mana kedua putra tersebut terkenal dengan banyak memahami hadis. Imam Ahmad bin Hambal adalah imam keempat dari fuqaha Islam. Imam Ahmad bin Hambal meninggal pada hari Jumat, bulan Rabiul Awal, tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di kota kelahirannya, yakni di kota Baghdad. Pemikiran ekonomi Ahmad bin Hambal. Yang pertama, komoditi suatu barang. Imam Ahmad bin Hambal mengecam adanya komoditi dalam rangka untuk menghalangi orang untuk membeli komoditi yang sama dari pesaingnya atau mencegah adanya praktek monopoli. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini sangat mengecam adanya praktek monopoli. Yang kedua, dalam sistem mekanisme pasar. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga tersebut yang bertujuan untuk menetapkan harga dengan alasan yang tidak jelas, karena penetapan harga dengan tidak adil itu perbuatan yang dilarang. Jadi, dalam mekanisme pasar, pemerintah itu tidak ada campur tangannya terhadap transaksi yang terjadi di pasar. Kalaupun ada, harus dengan unsur yang jelas. Yang ketiga, mengenai harga. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa harga haruslah secara alami tanpa ada campur tangannya dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barang dagangannya sesuai dengan harga wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Jadi sebelum melakukan transaksi, para produsen atau para penjual pedagang itu sudah memikirkan keuntungan yang akan didapatnya berapa kayak gitu. Jadi sudah dipertimbangkan. Yang keempat, pada regulasi harga. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa regulasi harga dilakukan dengan kejujuran dan keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karya-karya Imam Ahmad bin Hambal, antara lain Kitab Al-Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab Manasiu Al-Kabir, Kitab An-Nasi wa Mansuh, Kitab Al-Muqaddam wal Abuqakhar fi Al-Quran, Kitab Jawabu Al-Quran, Kitab At-Tariq. Selanjutnya, kehidupan politik pada masa Ahmad bin Hambal. Pada zaman pemerintahan Al-Mahdi, kaum Mu'tazilah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemerintah Khalifah Al-Ma'mun. Para khalifah tersebut menerima pandangan Mu'tazilah sebagai akidah dan memaksa seluruh kaum muslim. Jadi pada zaman dulu tuh kaum Mu'tazilah itu sangat berpengaruh bagi negara di sana. Tetapi pada saat itu Imam Ahmad selalu melakukan perlawanan terhadap dogma-dogma agama dan politik yang disebarkan oleh kekhalifahan Daulah Abbasiyah yang menurut Imam Ahmad tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis dan membuat beliau dihukum dengan tegas. Hal inilah yang membuat Imam Ahmad bin Hambal dipenjara, dihukum sangat keji, sehingga sebagian tulang sendinya lepas. Pada saat pemerintahan Al-Mutawakkil 232 Hijriah atau 846 Masehi, ia menarik dekret resmi mengenai kholak Al-Quran dan Imam Ahmad pun dibebaskan dari penjara. Beliau selalu menghindari kantor-kantor pemerintahan. Beliau juga menolak bantuan apapun dari pemerintah. Suatu hari,
Harun al-Rasyid menawarkan jabatan hakim di Yaman atas dasar rekomendasi dari Imam Syafi'i. Tetapi Imam Ahmad tetap menolaknya, hingga akhirnya ia wafat hari Jumat bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, bertepatan dengan 855 Masehi ketika berusia 77 tahun. Selanjutnya, perbedaan ekonomi kapitalis pada masa Ahmad bin Hambal. Para ahli ekonomi kapitalis mengatakan bahwa kegunaan atau utility itu adalah hasil dari jerih payah yang telah dicurahkan oleh manusia. Maka, apabila upah yang diberikan tidak sebanding dengan kerjanya, tentu tingkat produksi nasional akan menurun. Tetapi menurut pemikir-pemikir Islam, harta kekayaan kenyataannya ialah kekayaan telah diciptakan oleh Allah. Di alam inilah yang sebenarnya merupakan asas atau dasar kegunaan utility suatu barang-barang tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.